Saya ingin menanyakan, apa hukumnya nikah beda agama? Nikah beda agama zina. Laki-laki yang binimu beda agama zina. Kalau sampai engkau muslimah gara-gara menikah sama beda agama lalu kau murtad, maka neraka jahanam tempatmu. Oleh sebab itu muslimah baliklah, taubat, masuk balik ke dalam syahadat asyhadu an la ilaha illallah. Kau nikah sama dia berapa tahun? Dia udah tua pula, mati cepat, habis itu kau jadi janda. Ya iya, tapi kaya Pak Ustadz. Iya kalau kau hidup, kalau kau ikut mati juga. Hidup ini singkat saudaraku. Tonton, subscribe, like, and share. Bagaimana hukumnya petugas amil zakat selalu menunda pembagian zakat mal? Bolehkah zakat mal digunakan untuk keperluan ini dua pertanyaan ini. Zakat dikumpulkan, diserahkan ke Basnas, Badan Amil Zakat Nasional. Basnas akan membagikannya habis, dibagikan habis. Kalau zakat fitrah memang tak boleh ditahan sama sekali, bagi habis. Malam Idul Fitri tak ada lagi, makanya pagi Idul Fitri tak ada pengurus. Jamaah sekalian, zakat fitrah kita tahun ini terkumpul 10 ton dan alhamdulillah masjid masih nyimpan 5 ton lagi. Lu kok bisa disimpan? Itu harus habis Pak pengurus. Kalau sampai khatib naik mimbar zakat fitrah belum dibagikan, fa innaha shadaqatun minas shadaqat, maka dia tidak lagi dianggap zakat fitrah, hanya sedekah biasa saja, habis. Adapun zakat mal, maka berijtihadlah mereka. Ini tukang jual goreng pisang dipikul keliling kota, maka belikan dia gerobak, bayarkan. Ini di rumahnya buruh cuci, pergi ke rumah-rumah orang kaya mencuci, maka belikan dia mesin cuci 5 juta, setrika, supaya dia bisa buka laundry kecil-kecilan, supaya zakat itu produktif. Jangan kasih ikan tapi kasih pancing. 2. Bolehkah zakat itu untuk keperluan masjid? Ini kejadiannya 6 tahun yang lalu di Pekanbaru. Waktu itu video belum viral. Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Saya mau sedekah 100 juta zakat untuk masjid, tapi kata Ustadz tidak boleh zakat untuk masjid. Bisa Ustadz tolong selesaikan masalah ini? Sebentar Pak Haji, saya buatkan makalahnya. Saya tulislah makalah. Sepakat 4 mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali bahwa zakat tidak boleh untuk masjid. Tapi menurut Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam kitab Mafatihul Ghaib Tafsir Al-Kabir, dikutip oleh Syekh Atiyah Saqar dalam kitab Fatawa Al-Azhar, bahwa makna fi sabilillah semua jalan mengagungkan agama Allah. Andai masjid kita ini di seberang kampung, antara kampung dan masjid ada sungai, tiba-tiba jembatannya roboh, maka zakat boleh dibuat untuk jembatan, karena jembatan itu juga masuk asnaf fi sabilillah. Itulah mengapa orang Malaysia kuliah di Al-Azhar Kairo dibiayai 1 tahun 6.000 ringgit dari zakat. Asnafnya mana? Asnaf fi sabilillah. Jadi saya pakai pendapat Imam Fakhruddin Ar-Razi, boleh untuk masjid, tapi kalau nanti ada ustadz yang berpendapat tidak boleh, berarti dia pakai pendapat mazhab imam yang tadi. Jangan salahkan dia, jangan salahkan saya pakai pendapat Imam Fakhruddin Ar-Razi. Tapi jangan gara-gara zakat untuk masjid sampai fakir miskin tak dapat. Nanti fakir miskin nyumpah saya, mati tegak saya. Apa hukumnya pengurus masjid tidak segera membelanjakan uang infak sodakoh untuk keperluan masjid? Ini bertanya penyindir. Tahu Masjid Jogokarian Yogyakarta? Bilang aja tahu. Setiap hari Jumat pengumuman saldo masjid 0. Karena semua uang masjid dibelanjakan. Ada orang sakit, ada orang perlu modal. Itu bukan uang pengurus, itu bukan duit kita. Belanjakan. Kurang karpet, belikan karpet. Kamar mandi rusak, bangunkan. Itu adalah uang umat. Suara mikrofon tak bagus, belikan. Ustadz nyindir, enggak, suara mikrofon mantap, papan tulis mantap, masjid ini semuanya mantap, air minum banyak, teh manis saja tak ada.
Enggak, saya tak minum manis. Ustadz yang sudah ceramah, tenggorokannya panas, jangan siram air gula. Siram air gula, suara hilang. Nanti 20 tahun lagi ceramah. Saya tak pandai saya nyindir-nyindir tuh. Saya to the point aja langsung. Saya hamba Allah dari Jakarta. Jauh. Saya ingin menanyakan, apa hukumnya nikah beda agama? Nikah beda agama, zina. Laki-laki yang binimu beda agama, zina. Kalau sampai engkau muslimah gara-gara menikah sama beda agama lalu kau murtad, maka neraka jahanam tempatmu. Oleh sebab itu muslimah baliklah, taubat, masuk balik ke dalam syahadat asyhadu an la ilaha illallah. Kau nikah sama dia berapa tahun? Dia udah tua pula, mati cepat. Habis itu kau jadi janda. Ya tapi kaya Pak Ustadz. Iya kalau kau hidup, kalau kau ikut mati juga. Hidup ini singkat saudaraku. Hati-hati, jangan nikahkan. Jaga anak perempuan kita dari program kristenisasi. Anak-anak lajang yang ganteng-ganteng pula yang menikahi dia. Nanti setelah anak dua ditinggalkan, perempuan kita takut karena tak mandiri. Jangan ceraikan bang, jangan bang. Kalau kau mau ikut aku, maka kau mesti ikut murtad. Akhirnya anak murtad, menantu murtad, cucu murtad, 5 sekali murtad. Ini Ustadz ngomong cerita mana? True story. Langsung di hadapan biji mata saya. Di kantor Basnas, Badan Amil Zakat Nasional. Ustadz Somad, Ustadz tidak usah ikut rapat. Ustadz ngomong sama jamaah. Saya datangi jamaah. Ada apa mak cik? Ada apa pak? Bapak jangan nangis pak. Ibu jangan nangis. Saya ini orangnya hati lembut. Kalau nengok orang nangis nanti saya nangis juga. Ada apa mak? Ada apa bu? Begini Pak Ustadz, saya punya anak gadis. Alhamdulillah. Nikah sama mu'alaf. Alhamdulillah. Setelah anak 3 balik dia. Dan sekarang anak saya takut jadi janda. Akhirnya menantu saya murtad, anak saya murtad, cucu saya murtad. 5-5-nya murtad Ustadz. Baliklah bapak ibu ke rumah, banyak-banyak zikir, banyak-banyak baca Quran. Kenapa Ustaz tak marah-marah sama dia? Kalau sempat saya marah, kenapa bisa terjadi? Kumat darah tingginya mati dia. Saya bilang baliklah mak ke rumah, baliklah pak ke rumah, sama-sama kita berdoa. Jangan sampai masuk lubang yang sama 2 kali. Jaga anak-anak kita, jaga akidahnya, masukkan ke pondok pesantren, mati dalam keadaan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begini banyak anak-anak lajang yang ganteng-ganteng di Batam. Kenapa tak kalian selamatkan anak-anak gadis ini? Takbir! Jangan sampai saya turun tangan. Bagaimana hukumnya bila bekerja di hotel? Saya ketahui tak semua tamu yang check in itu dengan mahramnya. Bagaimana kita ketahui jika ada yang berzina maka 40 rumah akan. Ini mau menceramahi, mau bertanya. Awak pula diceramainya. Famanittaqas subhat faqad istabra'a lidinihi wa irdihi. Ini hutan lindung. Di hutan lindung ini haram mengembalakan kambing, forbidden, tak boleh. Ini hutan punya masyarakat, bebas mengembalakan kambing, silakan, boleh. Tapi di tengah ini ada jalan syubhat. Siapa yang mengembalakan kambing di sini khawatir kambingnya masuk kemari. Di hotel itu ada khamar, di hotel itu ada minuman haram, di situ pula ada. Jadi saya kerja di mana Pak Ustadz? Hotel syariah. Saya kalau tinggi di kota-kota ceramah saya di Surabaya. Panitia membawa saya ke hotel syariah. Dibawalah saya ke hotel yang tak syariah. Sudah pakai peci, pakai sorban, pakai sarung, masuk ke lift, pas di muka perempuan resleting terbuka. Astagfirullah. Mau ditengok berdosa, tak ditengok mubazir. Alhamdulillah di Batam saya tidak ditempatkan di hotel, tapi yang tempat selamat. Di mana tuh Pak Ustaz? Tak boleh sebutkan, nanti datang jamaah ramai-ramai.
Oleh sebab itu maka berbahagia kita kalaulah masyarakat yang kaya-kaya ini membuat hotel syariah. Amin. Kira-kira bisa tak dijaga ini hotel kita ini supaya selamat dari perbuatan? Bisa. Siapa yang tak bilang tak bisa? Ustadz gimana mau ngatur? Ustadz cuma ceramah di masjid aja. Bisa. Perda, peraturan daerah. Yang membuat perda siapa? DPR. Yang milih DPR kapan kita pilih? Pandai pula pertanyaan terakhir nih. 17 April pilihlah wakil rakyat memperjuangkan perda syariah. Takbir. Siap memilih DPR, anggota legislatif, wakil rakyat yang memperjuangkan perda syariah? Jangan nanti tidur 17 April pagi sudah selesai quick count, barulah kok ikut tadi ya, terlambat sudah kau datang padaku. Mudah-mudahan Allah selamatkan negeri ini dan tetap menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun. Apa urus-urus kami Pak Ustadz? Yang pakaian buka pakaian kami, yang pakai khomar kami, yang pakai sabu-sabu kami, yang LGBT kami, apa urusan Bapak? Jangan urus-urus kami, jangan intervensi kami. Memang betul yang kena AIDS engkau, yang mabuk engkau, tapi kalau air laut tuh naik ke atas memang yang mati kau aja. Rupanya kalau tsunami itu naik ke atas ditengoknya mana yang homo, mana yang lesbi, rata semuanya dengan tanah. Betul? Itulah makanya dalam Islam diajarkan amar ma'ruf nahi mungkar. Dimulai jam 8, sekarang jam 9.33, pas 90 menit. 30. Memang hebat panitia malam. Ala hadhihi niyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.